Baik semuanya, perkenalkan nama saya Erlando Yohanes dengan NIM C140124. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang induksi hormonal dan hipofisasi. Oke, jadi apa sih itu hormon? Nah, hormon sendiri itu merupakan senyawa kimia organik yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan langsung disalurkan melalui aliran darah untuk bisa mengatur berbagai proses fisiologis pada tubuh ikan. Nah, senyawa ini sangat peran penting dalam mengendalikan metabolisme, pertumbuhan, serta proses reproduksi. Lalu, hormon juga memiliki fungsi, salah satunya sebagai pengontrol pertumbuhan dan reproduksi. Lalu ada sistem yang mengatur proses fisiologi penting seperti pertumbuhan untuk metabolisme dan mengintegrasikan serta mengkoordinasikan organ. Oke, selanjutnya ada mekanisme kerja hormon. Nah, si hormon ini dilepaskan langsung ke dalam peredaran darah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Si hormon hanya bisa memberikan pengaruh pada sel sasaran yang memiliki reseptor khusus sehingga kerjanya bersifat selektif. Nah, hormon ini jenisnya ada dua, yaitu hormon umum dan hormon lokal. Ciri-ciri dari hormon umum itu dia itu bisa disalurkan melalui darah, lalu bekerja pada organ jenuh. Contohnya seperti GnRH, FSH, dan LH. Selanjutnya ada hormon lokal. Nah, dari hormon lokal sendiri itu ciri-cirinya dia tuh bekerja di sekitar jaringan, lalu diproduksi melalui kelenjar endokrin. Selanjutnya ada alur kerja pada hormon. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur kerja di hormon. Pertama itu dari rangsangan lingkungan seperti suhu, cahaya, kualitas air yang diterima oleh organ. Lalu turun ke otak. Nah, si otak ini dari otak menghasilkan hormon GnRH. Setelah itu dari pituitari ini merangsang GnRH untuk pelepasan FSH dan LH. Lalu turun ke gonad. Setelah itu dari gonad turun kembali ke hati untuk menghasilkan vitellogenin untuk membentukkan kuning pada telur. Nah, setelah itu turun ke hormon steroid, yaitu yang mengisikan estrogen, androgen, sama progestin. Ini fungsinya itu untuk bisa mengatur perkembangan reproduksi. Nah, lalu kembali ke hormon dari gonad untuk mengontrol kembali kerja otak dan hipofisis. Selanjutnya ada induksi hormonal. Nah, induksi hormonal ini sendiri adalah merupakan teknik yang pemberian hormon dari luar tubuh ikan untuk bisa merangsang kematangan gonad dan ovulasi pada ikan yang ingin dipijahkan. Nah, apa sih tujuannya? Oke, jadi tujuannya itu dari induksi hormonal sendiri itu untuk bisa merangsang atau mengatur produksi hormon. Lalu bisa mempercepat pematangan pada gonad dan bisa meningkatkan produksi pada benih. Selain itu, salah satu tujuannya juga itu yang penting itu untuk mengontrol proses fisiologisnya. Nah, biasanya jenis hormon yang digunakan tuh ada dua, yaitu ODEF dan Ovaprin. Nah, dari Ovaprin sendiri ini jenisnya itu memiliki potensi untuk bisa merangsang pematangan gonad, lalu mempercepat ovulasi induk, dan meningkatkan pemijahan. Dari ODEF sendiri, ini fungsinya sebagai perkembangan gonad secara cepat dan bisa merangsang untuk pertumbuhan gonadnya. Lalu ada maturasi dan dematurasi. Oke, selanjutnya itu ada hipofisasi. Nah, hipofisasi sendiri ini merupakan metode yang sering digunakan untuk menstimulasi induk ikan yang telah matang gonad agar lebih cepat mengalami ovulasi dan kemudian memijah dengan cara pemberian suntikan ekstrak kelenjar hipofisa. Nah, jenis hormon hipofisa itu biasanya digunakan itu ada homoplastik, yaitu donor yang berasal dari spesies ikan yang sama dengan ikan penerimanya. Nah, kelebihannya sendiri itu apa sih? Jadi kelebihan dari homoplastik ini dapat merespon hormon dengan lebih cepat. Lalu memiliki kekurangan juga, yaitu kekurangannya sulit untuk didapatkan. Lalu ada heteroplastik. Nah, heteroplastik ini merupakan donor hipofisa yang berasal dari spesies ikan yang berbeda dengan ikan resipennya atau ikan yang penerimanya.
Jadi kelebihannya itu dari hormon heteroplastik ini mudah diperoleh dan juga memiliki kekurangan. Salah satunya untuk perlunya adanya penyesuaian dosis yang sesuai. Lalu ada hormon universal. Nah, hormon universal sendiri ini merupakan donor ikan tertentu yang bisa digunakan untuk segala jenis ikan dan memiliki kelebihan yaitu untuk bisa memudah diaplikasikan pada sistem budidaya. Nah, kekurangannya itu efektivitas lebih rendah daripada homoplastik. Oke, selanjutnya ada metode pemberian hormon. Nah, dari metode pemberian hormon sendiri itu ada intramuskular. Jadi, intramuskular itu titik injeksinya ada pada otot pangkal ekor atau punggung bagian ikan. Lalu ada intraperitoneal. Ini titik penyuntikannya atau titik injeksi itu dilakukan di bagian perut atau abdomen bagian ventral dekat anus sirip. Nah, selanjutnya itu ada intracranial. Nah, intracranial sendiri ini dilakukan penyuntikannya pada titik injeksi yang langsung ke kepala menuju otak pituitari. Nah, terakhir itu ada intravena. Nah, intravena ini titik injeksinya dilakukan penyuntikan langsung pada pembuluh darah ikan di bagian punggung atau ekor. Titik induksi hormon juga dilakukan selain pada penyuntikan bisa pada oral atau secara langsung melalui mulut ikan, melalui pakan yaitu seperti pelet. Lalu ada perendaman. Nah, di mana perendaman dilakukan pada induksi hormonal itu dengan mencampurkan ke lingkungan yaitu pada air media yang digunakan. Untuk melakukan induksi hormonal, kita juga harus perlu mengetahui pentingnya takaran dosis induksi. Jadi, induksi pada hormon larutan fisiologis itu biasanya itu dengan dosis hormon 1:3. Nah, perbandingan berat badan resispen dengan donor, biasanya dosis hipofisa yang dilakukan itu adalah dengan membandingkan 1:1,5. Untuk jenis spesies ikan juga berbeda. Pertama itu ada ikan lele dengan takaran 0, mili per kilogram, lalu ada ikan emas dengan 0,6 mili per kilogram, lalu ada ikan patin 0,7 mili per kilogram. Oke, baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang induksi hormonal dan hipofisasi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Dan terima kasih.